Biasanya itu dalam urutan langkah-langkah yang teratur. Sedangkan analisis vegetasi sendiri ialah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui komposisi dan struktur vegetasi dalam suatu ekosistem. Metode dan analisis vegetasi. Studi dan analisis vegetasi adalah cara mempelajari susunan komposisi jenis dan bentuk struktur vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan. Metode dan analisa vegetasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu metode plot dan metode tanpa plot. Analisis vegetasi adalah untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang komposisi, struktur, dan fungsi vegetasi dalam ekosistem. Struktur komunitas tumbuhan. Horizontal plot adalah plot penyebaran tumbuhan dalam suatu luasan tanah. Struktur horizontal dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti iklim, tanah, kebakaran, dan gangguan manusia. Struktur vegetasi adalah plot penyebaran tumbuhan dalam suatu bagian udara. Dua struktur vegetasi dapat dilihat dari stratifikasi tumbuhan. Stratifikasi tumbuhan biasanya terdiri dari beberapa lapisan seperti lapisan pohon, lapisan semak, lapisan ternak, dan lapisan lumut. Struktur vegetasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, kedalaman, dan Tingkat pertumbuhan vegetasi. Sebelum masuk kepada tumbuhan bawah, semak, panjang, tiang, dan pohon, perlu mengetahui pengertian dari tingkat pertumbuhan pada vegetasi. Tingkat pertumbuhan pada vegetasi adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat suatu jenis tumbuhan dapat berkembang dan berproduksi dalam suatu ekosistem. Yang pertama itu ada tumbuhan bawah. Tumbuhan bawah ini tingginya itu kurang dari 1 meter. Contohnya itu seperti rumput, lumut, dan pakis. Kemudian yang kedua itu ada semak. Semak itu tumbuhan yang tingginya 1-5 meter. Ciri-cirinya itu dia memiliki banyak batang dan tidak memiliki batang utama yang jelas. Contohnya itu kayak mawar, hibiscus, dan salak. Yang ketiga itu ada panjang. Panjang ini tumbuhannya tingginya 5-10 meter. Ciri-cirinya itu memiliki batang utama yang jelas, tetapi tidak memiliki cabang yang banyak. Contohnya itu ada bambu, pisang, dan sagu. Kemudian ada pancang. Pancang itu tumbuhannya tingginya kemudian ada tiang. Tiang tumbuhan yang tingginya itu 10-30 meter. Ciri-cirinya memiliki batang utama yang jelas dan kuat, kemudian memiliki cabang yang banyak. Contohnya itu ada mangga, jambu, dan durian. Kemudian yang terakhir itu ada pohon. Pohon adalah tumbuhan yang tingginya lebih dari 30 meter. Ciri-cirinya itu memiliki batang utama yang besar dan kokoh, kemudian memiliki cabang yang banyak dan lebat. Contohnya itu ada beringin, mahoni, dan meranti. Kemudian ada parameter vegetasi. Pengertian dari parameter vegetasi ialah ukuran atau nilai yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis kondisi vegetasi suatu kawasan atau habitat. Parameter vegetasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu diameter setinggi dada. Apa yang dimaksud dengan diameter setinggi dada? Diameter setinggi dada adalah diameter batang yang diukur dengan ukuran 1-3 meter dari permukaan tanah. Parameter ini digunakan untuk mengetahui ukuran, pertumbuhan, dan produktivitas pohon. Kemudian yang selanjutnya itu ada tinggi. Tinggi pohon yang diukur dari permukaan tanah hingga ujung puncak pohon. Parameter ini digunakan untuk mengetahui struktur vertikal, stratifikasi, dan kompetisi pohon. Kemudian itu ada diameter tajuk. Diameter tajuk ini yang diukur itu dari ujung daun paling luar di satu sisi hingga ujung daun paling luar di sisi
Canopy cover ini presentasi luas permukaan tanah yang tertutup oleh tajuk pohon. Parameter ini digunakan untuk mengetahui intensitas cahaya, suhu, dan kelembapan di bawah tajuk pohon. Metode dengan peta. Metode kuadrat, metode peta. Biasanya dilakukan pada habitat yang relatif sama dari segi topografi, pH tanah, dan kadar air. Di dalam metode ini dibuat satu peta samping dengan ukuran tertentu yang mewakilkan suatu tangkakan hutan. Ukuran peta ini dapat ditentukan dengan kurva spesies area. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat video. Jangan video praktik. Layarnya dulu, David. Ya itu layarnya. Habitat yang relatif sama dari segi topografi, pH tanah, dan kadar air. Di dalam metode ini dibuat satu peta samping dengan ukuran tertentu yang mewakilkan suatu tangkakan hutan. Ukuran peta ini dapat ditentukan dengan kurva spesies area. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat video. Jangan video praktik. Layarnya dulu, David. Ya itu layarnya. Yang di bawah itu. Dari dalam metode ini, pengambilan contoh vegetasinya dilakukan dengan menggunakan banyak peta. Contohnya letaknya tersebar merata. Tentunya sebaiknya tidak untuk menentukan banyaknya peta, contoh dapat digunakan berupa spesies area. Metode dengan peta ini terbagi menjadi dua, yaitu ada metode acak sama metode sistematis. Metode acak ini petakannya itu disusun secara acak seperti gambarnya di sini. Kemudian ada metode sistematis, yaitu disusun petakannya secara tersusun. Dapat nasi orang Dua, metode jalur. Metode ini paling efektif untuk mempelajari perubahan keadaan vegetasi di kondisi tanah, topografi dan elevasi. Jalur contoh ini harus dibuat memotong garis-garis topografi. Bisa tegak lurus lari garis pantai, memotong sungai, dan menaiki atau menurun lereng gunung. Berpeta. Metode ini dapat dianggap sebagai modifikasi metode peta ganda atau metode jalur. Yang ini dengan cara melompat satu atau lebih peta-peta dalam jalur sehingga panjang dapat berbeda pada jarak tertentu. Metode dengan peta. Metode ini kombinasi antara metode jalur dengan metode garis berbeda.
pohon dilakukan dengan metode jalur dan akan penggunaan dengan metode garis berpeta. Udah. Kami tahu itu. 15. Cara metode itu perhitungannya gitu kan, yang ada diameter, terus kemudian ada tinggi, diameter laju sama kanopi. Nah, untuk metode dengan peta ini memiliki rumus untuk perhitungannya. Cara perhitungan parameter 5. Rumusnya itu yang pertama itu yang dihitung adalah kerapatan. Rumus dari kerapatan sendiri itu individu dibagi sama luas peta. Kemudian yang kedua itu yang dihitung adalah kerapatan relatif. Kerapatan relatif ini yang dihitung itu kerapatan suatu jenis dibagi sama kerapatan total keseluruhannya. Kemudian dikalikan dengan 100. Yang selanjutnya itu yang dihitung adalah frekuensi. Dalam menghitung frekuensi itu sepeta dibagi sama seluruh sepeta. Yang terakhir itu ada frekuensi relatif. Cara menghitungnya itu frekuensi suatu jenis dibagi sama frekuensi total seluruh jenis. Kemudian dikali sama 100%. Metode tanpa peta. Itu ya itu. Yang pertama itu, yang kedua itu ada tadi kan yang pertama itu metode dengan peta. Kemudian yang selanjutnya itu ada metode tanpa peta. Yang pertama itu metode perpasangan acak atau random variable method. Cara pelaksanaannya itu yang pertama kita mengatakan titik contoh. Menduga kerapatan individu tumbuhan. 3. Titik sentuh. Untuk komunitas tumbuhan bawah seperti rumput, herba dan semak. Metode yang dapat dipakai adalah metode titik sentuh. Poin tercepat match mode. Lanjut. Metode garis sentuh digunakan untuk komunitas padang rumput dan semak belukar. Prosedur pelaksanaan metode ini di lapangan adalah sebagai berikut. Salah satu sisi area dibuat garis besar dasar yang akan menjadi tempat titik tolak, garis intercept dan garis-garis intercept diletakkan secara acak atau sistematik pada area yang akan diteliti. Garis tersebut sebaiknya berupa kita ukur dengan panjang 50 sampai 100 kaki. Satu kaki 30,48 cm. Tambang tali. Alat bantuan berupa kita ukur atau tambang tali tersebut dibagi ke dalam interval jarak tertentu. Hanya tumbuh-tumbuhan yang tersentuh di atas atau di bawah garis set yang
metode Victor Leach. Di dalam metode ini pengukuran dilakukan dengan tongkat Victor Leach. Tongkat sepanjang 66 cm yang ujungnya dipasang alat seng berbentuk bujuk sangkar berukuran 2 kali 2 cm dengan mengangkat tongkat setinggi mata plat seng di sekelilingnya. Plat seng diarahkan ke pohon-pohon yang ada di sekelilingnya. Pohon yang tampak berdiameter lebih besar dan sama dengan plat seng didaftar namanya dan diukur, sedangkan pohon yang tampak berdiameter lebih kecil dan sisi plat seng tidak masih digunakan. Thank you. Nah, tadi kan penjelasannya tuh. Jadi pada metode tanpa peta itu punya metode tanpa peta itu punya parameter dan vegetasi perhitungannya. Ini kan pertama metode peta udah tuh dijelasin itu. Selanjutnya ini Tutup aja itu ya. yang pertama itu metode tambah peta kan ada metode permasangan acak. Cara menghitung parameter vegetasi dan cara menghitung parameter vegetasinya yang pertama itu yang dihitung ialah kerapatannya. Bagaimana cara mencari kerapatannya itu? Cara mencari kerapatannya itu dengan kerapatan suatu jenis dikali sama keseluruhan kerapatan seluruh jenis. Kemudian dibagi 100. Yang kedua itu yang dicari kerapatan relatif. Cara mencarinya itu individu suatu jenis dibagi sama individu seluruh jenis. Dikali 100. Selanjutnya yang dicari itu dominasi. Aku udah bisa lagi. Cara mencari dominasi itu kerapatan kali sama rata-rata nilai dominasi dari jenis.
Jarak ke